Nonton Film bersama dengan gue Yesi. Nah, karena kemarin kita udah bahas alur cerita season 1 Attack on Titan, sekarang kita akan ngebahas alur cerita dari season 2. Pada akhir season 1, kita diperlihatkan kalau di balik dinding ada beberapa Titan, dan kita masih nggak tahu maksud dari Titan tersebut. Di episode 1 yang berjudul Beast Titan, kita dikasih lihat sebuah hal tak terduga, di mana tembok dinding yang melindungi umat manusia terbuat dari Titan. Itu dibuktikan ketika Titan Ani meninju dinding di akhir episode season 1. Dan usut punya usut, ternyata ada salah satu kelompok yang mengetahui hal tersebut. Kelompok itu adalah kelompok penyembah dinding. Itu terbukti ketika salah satu dari mereka meminta untuk menutup dinding yang retak tersebut agar Titan yang di dalamnya nggak terkena cahaya matahari. Karena menurut kepercayaan mereka, kalau Titan terkena cahaya, maka energinya akan kembali. Mengetahui hal tersebut, Kapten Hanji langsung mengancam orang tersebut agar pendeta memberitahu rahasia di balik dinding tersebut. Tapi pendeta tersebut nggak mau kasih tahu Hanji, meskipun dia diancam akan dijatuhkan dari atas dinding. Setelah itu muncul kabar kalau dinding Rose telah dimasuki oleh beberapa Titan yang masuk. Dan untuk mengetahui hal tersebut, kita kembali dibawa ke 12 jam sebelumnya, di mana sisa anggota dari pasukan 104 yang gak mengikuti pasukan penangkapan Henny, mereka diperintahkan Erwin untuk pergi ke dinding Rose. Ternyata itu adalah rencana dari Erwin, karena Erwin waktu itu mencurigai kalau ada 2 orang lagi yang bisa berubah menjadi Titan. Kemudian Erwin membawa mereka ke sana, tapi tujuan dari Erwin adalah agar orang tersebut nggak bisa kabur. Selain itu, mereka juga diawasi oleh para pengintai senior. Dan gak beberapa lama kemudian terdapat kalau para Titan sedang berada di dalam dinding Rose. Mengetahui hal tersebut, pasukan senior membagi menjadi 4 grup dengan tujuan untuk memberitahu desa di sekitar agar pergi untuk mengungsi. Tapi pada saat perjalanannya, tiba-tiba beberapa Titan menjadi liar. Dan pada saat itu juga Mike, seorang pasukan senior paling kuat, menghentikan beberapa Titan agar pasukan yang lain bisa pergi dengan selamat. Tapi Mike dikagetkan dengan datangnya Titan yang nggak biasa, karena Titan ini bertubuh besar dan berbulu. Gak hanya itu aja, Titan ini juga bisa bicara, dan langsung aja Mike kaget dan ketakutan banget. Dan gak berapa lama kemudian, Titan di sekitarnya pun memakan Mike dengan brutal. Yang memakan Mike di sini adalah Beast Titan, dan akhirnya Beast Titan tersebut membawa perlengkapan militernya si Mike. Sementara itu, kelompok pasukan lain terpecah dan pergi ke desa-desa terdekat, tepatnya di kampung halaman Connie Springer. Pada saat di sana, mereka nggak menemukan seorang pun, dan juga melihat rumah yang hancur. Walaupun gak ada Titan di sana, secara nggak terduga di rumah Connie ada sesosok Titan yang terperangkap. Selain itu, Titan tersebut mirip banget dengan ibu Connie. Hal tersebut membuat mereka bingung tentang apa yang terjadi di desa tersebut dan menyimpulkan kalau orang-orang di desa tersebut kemungkinan udah dievakuasi. Setelah beberapa lama mencari, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah castle yang di dekat dinding tersebut. Di tempat lain, pasukan Hanji dan Levi yang menuju ke distrik Ambridge untuk mengamankan para pengungsi dari dinding Rose. Mereka dibantu oleh Armin, Mikasa, dan Eren serta pendeta Nick, pendeta yang penyembah dinding. Kemudian di tengah perjalanan, Armin berspekulasi kalau dinding terbuat dari beberapa Titan setinggi 50 meter yang memiliki kekuatan seperti Annie. Nah, tanggapan dari Armin dikuatkan dengan penelitian Hanji kalau dinding tersebut terbuat dari pecahan kristal, layaknya seperti pengerasan yang dilakukan Annie. Tapi pendeta Nick masih menyangkal nih hal tersebut. Dengan bukti kuat itu, Armin dan Hanji menyimpulkan kalau Eren juga bisa menggunakan kekuatan tersebut. Eren bisa menutupi dinding yang dirusak oleh Colossal Titan. Sesampainya di tempat tujuan, pendeta Nick tetap nggak mau mengungkapkan rahasianya. Tapi dia memberi petunjuk bahwa hanya ada satu orang yang bisa menjelaskan tentang rahasia di balik dinding. Dia adalah Crystal Lance. Setelah mendengar hal tersebut, mereka langsung pergi ke barisan depan, tepatnya di dinding Rose. Di sisi lain di benteng Utgard, pasukan senior sedang berjaga-jaga bersama dengan Connie, Bertolt, Rainer, Krista, dan Ymir. Namun secara nggak terduga banyak Titan yang menyerbu ke tempat mereka bersama dengan Beast Titan. Hal itu membuat para pasukan panik, ditambah lagi Beast Titan memanggil para Titan lainnya untuk menyerang benteng tersebut. Dan mereka kewalahan lawan rombongan Titan tersebut. Alhasil pasukan 104 hanya tersisa 5 orang. Pada saat itu Ymir pun kemudian meminta Krista untuk berjanji menggunakan nama aslinya. Alasannya karena masa lalu hidupnya sama dengan Krista, dan ia nggak mau mengulangi dengan apa yang Krista lakukan. Nah, setelah itu Ymir pun berubah menjadi Titan dan mencoba menghabisi rombongan Titan yang mencoba merobohkan benteng Utgard. Dan pada saat itu juga itu mengejutkan teman-temannya kalau Ymir adalah Titan. Hal yang gak terduga pun terjadi karena banyak banget Titan yang mampir, membuat Ymir kewalahan dan hampir dimakan oleh Titan lainnya. Tapi pada saat itu juga pasukan Hanji berhasil menyelamatkan pasukan 104 berserta dengan Titan Ymir, dan juga terungkap nama asli dari Krista, yaitu Historia Reiss. Sesaat kejadian tersebut, mereka kembali ke distrik Trost, dan pada saat itu juga Rainer kasih tahu ke Eren kalau menjadi prajurit itu susah dan harus berjuang mati-matian
demi kampung halamannya. Tiba Bertolt menguapkan kepada Rainer untuk balik ke kampungnya. Nah, pada saat pembicaraan itu, dengan santainya Rainer di sini justru kasih tahu ke Eren kalau dia adalah Titan Armor dan Bertolt itu adalah Titan kolosal. Ini bertujuan supaya Eren memihak kepadanya. Karena Eren gak menerima kenyataan, Eren pun menolak tawaran dari Rainer. Rainer dan Bertolt mencoba membawa Eren. Soalnya pada saat itu Rainer dan Bertolt langsung berubah menjadi Armor Titan dan Colossal Titan. Setelah itu terjadi pertarungan antara pasukan pengintai dan Titan kolosal. Tapi sayangnya mereka nggak berhasil soalnya Colossal Titan mengeluarkan uap panas. Di pertarungan lain terlihat Eren melawan Rainer, tapi Eren belum sekuat kayak Rainer, jadi nggak bisa apa-apa. Tapi pada saat Eren dan Rainer bertarung, akhirnya Eren berhasil menjatuhkan Rainer dengan jurus yang diajarin Annie waktu pelatihan. Dan Rainer waktu itu nggak bisa bergerak. Lalu Armor Titan si Rainer meminta bantuan kepada Colossal Titan yaitu si Bertolt dengan cara menjatuhkan tubuhnya ke bawah agar Eren tertimpa Colossal Titan. Alhasil para pasukan pengintai terluka parah akibat uap dari Colossal Titan, kecuali Mikasa, dia pingsan. Setelah itu pasukan pengintai melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Erwin. Tujuannya untuk meminta membawakan kuda untuk pergi keluar dinding dan menyusul Eren. Di sisi lain, Mikasa terbangun dan Armin bilang ke Mikasa kalau Eren diculik 5 jam yang lalu oleh Rainer dan Bertolt. Tiba-tiba pasukan Erwin datang dan merencanakan sesuatu untuk membawa kembali Eren. Selain itu, Hanji juga berspekulasi kalau Rainer dan Bertolt bersembunyi dan beristirahat di hutan raksasa. Dan ya bener aja, prediksi Hanji itu benar. Ternyata Rainer dan Bertolt, Eren dan Ymir berada di hutan. Jadi pada saat di benteng Utgard, Rainer dan Bertolt dan Ymir itu tuh mereka sekongkol karena mereka tuh sama-sama Titan. Makanya mereka menculik Eren. Pada saat Eren bangun, Eren bingung dengan pembicaraan Rainer dan Ymir. Karena di satu sisi, Rainer ingin menjadi prajurit, sedangkan Ymir ingin mengubah dunia. Rainer pun bertanya kepada Ymir untuk berpihak kepadanya. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Ymir, bahwa Ymir adalah anak yatim piatu, kemudian dibawa ke pendeta untuk dijadikan Tuhan. Kemudian ia dituding sebagai pembelot karena ia mengakui sebagai Tuhan. Dan setelah itu ia dieksekusi karena kesalahannya. Dan untuk menembus dosanya, ia diasingkan keluar dinding dan ternyata dosa tersebut membuatnya menjadi Titan. Setelah mendengar hal tersebut, Rainer pun mempercayai Ymir. Tapi Ymir menolak ajakan Rainer dan Ymir akhirnya meminta untuk menculik Krista. Karena menurutnya di kehidupan di balik dinding itu nggak ada harapan buat Krista. Lalu Rainer setuju dengan hal tersebut, kemudian pasukan pengintai tiba di hutan raksasa. Saat mengetahui hal tersebut, mereka langsung lari untuk menyelamatkan diri sambil menculik Krista dari pasukan pengintai. Tetapi di tengah perjalanan, banyak Titan yang datang di mana Erwin dan kelompoknya membawa segerombol Titan untuk menghentikan Rainer dan Bertolt. Nah, karena Rainer dan Bertolt tahu dikejar sama pasukan pengintai, pada saat itu juga mau nggak mau Rainer harus menjadi Titan, sementara Bertolt menjaga Eren. Nah, pada saat itu Mikasa dan temannya mencoba untuk bernegosiasi dengan Bertolt, tapi Bertolt menolaknya. Selain itu, Rainer nggak bisa menahan jebakan dari pasukan pengintai. Jadi Rainer ini dijebak gitu sama pasukan pengintai. Dan yang berhasil membawa Eren kembali adalah Mikasa. Setelah Eren berhasil diselamatkan, Erwin meminta pasukannya untuk mundur. Dan Rainer menghentikan pasukan pengintai dengan melempar Titan ke arah mereka. Dan mereka pun bercerai-berai. Karena pasukan pengintai bercerai-berai, Mikasa, Erwin, dan Eren terpojokan dan muncullah Titan yang pernah memakan ibunya Eren. Dan pada saat itu juga, Eren sangat marah dan langsung mencoba menjadi Titan. Tapi percobaan Eren menjadi Titan gagal. Kemudian, Hannes datang untuk membantu Mikasa dan lainnya. Di saat itu juga kita dikasih lihat Hannes dimakan oleh Titan karena membantu menyelamatkan Eren dan Mikasa. Dan secara nggak sengaja Eren memerintah Titan lain untuk menyerang Titan yang membunuh Hannes. Karena Eren di sini adalah founding Titan, dia bisa memberi sinyal kepada Titan yang dia sentuh. Dan ternyata dugaan Rainer tuh benar kalau Titan Eren ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, di mana Titan Eren bisa memerintahkan Titan lain untuk bergerak sesuai keinginannya. Atas kejadian tersebut, pasukan pengintai berhasil lari. Sementara Rainer, Ymir, dan Bertolt berhasil kabur dari para Titan. Mereka beristirahat di atas dinding. Pada saat itu juga Ymir mengakui kalau dia membunuh teman dari Rainer dan Bertolt. Untuk menembus dosanya, Ymir pun ikut ke kampung halamannya mereka. Selanjutnya, Hanji dan Connie melaporkan kepada Erwin kalau para penduduk di desa Connie berubah menjadi Titan. Dan kesimpulannya adalah kalau Titan berasal dari manusia biasa. Karena prediksi Erwin benar, Erwin pun semakin bersemangat untuk membongkar rahasia dari para Titan. Sementara itu, Armin meminta Eren untuk mengontrol kekuatan Titannya yang masih misterius tersebut. Nah, segitu dulu alur keseluruhan cerita dari Attack on Titan season 2. Gimana nih, kalian mau lanjut season 3 nggak? Share pendapat kalian di kolom komen. Oh ya, kalau kalian suka update tentang game dan film, langsung aja kunjungi website kita di kinkir.com. Karena di situ ada banyak pembahasan tentang game dan film. Lo langsung bisa cek ke websitenya. Oke, cukup sekian nonton film kali ini bersama dengan gue sih, Matane. Sasageo, Sasageo.